40 tahun kita sudah berpisah sejak kita keluar dari gerbang alma mater kita SMA Negeri 1. Tapi tentunya pasti kita pernah kenal atau pernah membayangkan wajah-wajah teman kita saat itu. Ya kan, mungkin wajahnya Mbak Aminah tuh saat itu seperti apa? Aku ngomong ke kowe malah aja ngomong dewe. Ya, nah pada saat ini masih ada hadiah tuh buat game. Ya, kita akan games, ini games tebak wajah ya. Mungkin ini wajah yang akan ditampilkan ini bisa saja wajah teman, cowok, cewek, bisa aja guru, mungkin juga bisa wajah pegawai TU, atau mungkin juga wajahnya Tunjang. Kalau masih ingat, siapa yang masih ingat Tunjang? Ya kan, itu penyelamatnya Mendil kalau bolos. Ya kan. Mendil malah nggak pernah, di Bu Marti nggak pernah malah dia. Baik, kita mulai. Sekarang pertanyaan pertama. Ya kan, siapakah dari rekan-rekan yang di sini yang dompetnya ada foto anak? Di dompet ada foto anaknya. Tunjuk paling jari, siapa cepat? Ayo, yang di dompet ada foto anak, bukan di HP. Ayo, siapa yang tunjuk yang pertama? Siapa? Ya, Mas Taufik. Ya. Ayo Mas Taufik. Kita akan lihat kiseng barep Fik. Ki putu pana? Anakmu tuh kira 5 barep kabeh. Oke, sekarang Mas Taufik kita buka wajah yang pertama. Kira-kira siapa ini Mas Taufik? Ya serasido, serasido. Ya, kalau kamu dari sini udah ngerti nggak? Apa ini berarti Dewi Kumara. Oh, Dewi Kumara, betul. Ya, kita lihat. Ini benar-benar foto Dewi zaman SMA. Ya, dibuka semua. Wajah kedua. Tuh. Ini wajah Dewi Kumara. Ini benar Pak SMA ya? Dulu nih, ini ada cerita nih. Ini kan reuni ya. Di reuni ini kita nggak boleh baper, kita nggak boleh tersinggung karena kita pernah ingat kata-kata Aan Juanda. Di usia yang kita seperti ini adalah saatnya untuk menertawakan apa yang menjadi tingkah laku kita dulu. Di sini ada teman saya yang namanya ini nih, Mendil, ya kan? Mendil itu dulu udah terkenal sangar deh, udah nakal sangar, gitu ya. Ya kan? Tapi dia buat saya nih teman paling setia kawan dia. Dulu kalau ada cowok gitu kan, yang ganggu Intan gitu ya, selalu ditanya, Ki, bocah lewat ndi? Setelah itu diadang mesti sama dia. Ada salah satu teman lah pokoknya yang dulu nyedak Intan mau dihajar di SD Keraton. Ya kan? Tapi di antara wajah dia sangar, ternyata dia pernah katanya sih memberi surat cinta ke Dewi Kumara katanya. Ya sesangar-sangar dia ternyata, ya kan, pernah kirim surat cinta ke Dewi Kumara. Bisa bayangin nggak? Wajah Mendil 40 tahun yang lalu bisa dibayangin ya. Bikin surat cinta, nggak ngerti kalimatnya apa. Tapi memang lucu-lucu. Ya kan, salah satu yang lucu itu adalah teman kita Mubin. Nggak ada. Dulu kita waktu kelas 2, kita pengurus OSIS punya geng, The Gang 5. Yaitu Andang, Mubin, Mugiono, Anjuanda dan saya. Nah kadang-kadang tuh bermain gitu ketambahan Intan karena dia bendahara
sekretaris 2 kan. Mubin itu ngirim surat. Dulu dia kan siapa senengnya Rini ya. Rini Bu siapa? Bu Sarkam. Nah, suatu saat Rini itu ngomong ke saya, Mas, napa Dek? Mas Mubin kok ngirim surat? Lah isinya apa? Embuh, lah kok embuh tulisannya elek banget, ra iso kewaca. Mubin itu dulu itu tulisannya paling jelek. Bener? Ya kan? Memang banyak lah, apa artinya waktu itu ya saya termasuk yang anak IPS yang hampir kenal dengan semua IPA dan termasuk kelasnya. Dulu kelas 1, termasuk yang kalem tuh ini nih, Kerpul nih, Agung pribadi. Kelas 1, kelas 2. Saya ngomong sama Agung, kowe ini nak sekolah zaman sekarang, kowe ini mesti bendino tes urin. Sama guru kese langsung kirim ke BNN tuh. Karena saat itu tuh saya nggak ngerti Agung tuh kalau sekolah waras apa ora itu juga nggak tahu saya. Bener loh, depis, cengengesan gitu loh. Bener loh, untung nggak sekarang sekolah, kalau sekarang mesti GC bekerja sama BNN, suruh tes urin aja, ya kan. Memang ada lucu-lucu. Dulu Yuyun tuh termasuk yang cantik tuh. Satu dulu pernah naksir Yuyun ceritanya di kelas 3. Tak kirimin surat, inget gak Yun? Aku mesti ngirim puisi ke kamu kan, ngirim puisi gitu kan. Nah, terus tak kirim surat. Pernah tak kirimin surat cinta, dijawab sama dia, Ki pacarmu akeh. Ya kita kan waktu itu kan, ya kita bayangin deh waktu 40 tahun yang lalu, seksinya Aminah kayak apa, coba kalau udah pakai shot kan, tuh kan, waduh, kita tuh, ya kan, memang mungkin salah satu yang nakal adalah, dulu tuh termasuk saya tuh, kalau nakal enggak, mesum juga enggak. Ya kan kalau dulu saya tuh sekelas sama Heni, ya kan kalau tahulah Heni saat itu kan, montok gitu kan, gempung, apalagi kalau udah, karena aku inget nih, rata-rata kelasku itu kalau pakai baju putih nggak pernah pakai apa, singletan daleman, Mbak Aminah lah, terutama itu Nining Centong almarhumah tuh, ya tau, sama Yu, sama Heni tuh, lama-kelamaan kan gergeten, montok, zaman segitu loh, kan sampai tak tutup susunya Yuyun setiap pagi gitu, gitu. Wah Yuyun ngejar aku tuh, puter-puteran tuh. Tapi dia termasuk sayang makan saya. Sampai sekarang nih kalau ketemu di rumah makannya Bandit, ya kan mesti saya ditang dulu, Ki, kene, dia makan tuh nyuapin saya loh, sambil cerita dia nyuapin. Gitu. Nah salah satu juga yang cantik dan seksi itu Jenny. Bisa dibayangin kan, dia kan dulu pakainya begitu tuh, segini nih, ya kan. Nah, kenapa? Jen, sini Jen. Dulu tuh Denny cantik memang. Tuh. Nah bisa bayangin kan, dulu lebih pendek lagi nih roknya tuh. Ya kan. Nah udah mantap. Pernah kalian masih inget nggak teman-teman pada hari Rebu Kamis pakai celana warna hijau ya? Hijau. Itu. Saya ingetin. Itu kenapa kita harus akhirnya pakai hijau? Saya dipanggil situ sama ketua sosis tuh, sama Pak Nur Hasim. Katanya, ini kalau nggak diseragamin, ya kan, ada yang terlalu seksi. Karena Jenny itu paling fenomenal tuh, dia pakai celana pendek, rok, warna merah marun yang bahan perlak itu loh. Nah, ya kan, bisa dibayangin tuh, Jenny itu kan satu grup, vokal grup sama saya. Kalau dia di ruang mana? Ruang kesenian kan rumah Pak Muksin itu ya. Dia kalau udah duduk begini nih. Ini nih bener. Kalau duduk begini. Dari belakang saya pegang gitar. Kan gitu. Arep tak silake pakai
ujung gitar. Saya ngomong, awas kowe Jen. Benar suatu saat kita apa? Pramuka. Pramuka di mana? Talun ya. Talun. Pulang pramuka naik truk. Jenny pakai rok segitu, berdiri begini. Naik truk. Ya udahlah. Saya apa yang saya lakukan? Saya masukkan kepala saya di roknya Jenny. Set. Jenny kan girap-girap. Oke, malah jadi susah keluarnya kan kepala saya. Wah, rontok kabeh, rontokan saya. Ya kan? Nah, setelah itu biasanya kalau saya nakal begitu pada laporan ke Intan tuh. Tan kayak Oki nakal. Udah dah, saya dimarahin sama Intan. Kok nakal Oki gitu. Nah, itu sekelumit mungkin ya kenakalan-kenakalan kita. Ya kan? Kenapa? Dulu memang kalau kita lihat kenakalan kita, untungnya ya kita nggak terlalu nakal mesum ya. Nggak ada yang hamil karena saya kan juga nggak ada kan. Tapi ya dari teman-teman ini memang beberapa teman itu punya kenangan-kenangan manis seperti Dewi itu. Kalau aku ngeliat Dewi itu senang tuh kalau olahraga. Pipinya mesti merah kan, kalau kena sinar, termasuk Meling tuh, kalau kena sinar matahari pipinya merah, ya kan. Terus yang agak mentel tuh IPA 2 Teresia Eni ya, mentel tuh, balik kalau pakai kucir. Pernah ketemu Dang? Kalau APH mah cemen. Ya, mungkin itu sekelumit. Nah, kenapa? Kalau dengan Joko ada satu cerita menarik nih. Ibunya ngajar di 1-3, ya kan? Saya sama Joko kan di 1-4. Saya teriak, aku satu kelas sama Andang juga kan. Di 1-3 ada guru yang cantik sekali. Wah, dia lari duluan. Asem gue kan ibu gitu. Tapi salut ya. Yang saya salut dari Bu Nasti itu satu Jok. Modis punya ibu tuh. Kalau pakai rok merah, anting cepliknya juga merah. Kalau hijau, anting cepliknya hijau. Dulu kita 1-4 kan termasuk dengan Niken satu kelas. Ya, mungkin ada yang punya cerita menarik enggak di seputaran saat kita kalau Jival nakal itu sama lah. Jival dulu satu geng nih, saya Jival, Oos, Mentil itu. Ayo, siapa yang punya cerita? Ini cerita sebenarnya. Ya. Intan itu kan MC populer, MC kondang, ya. Di suatu acara, ini mungkin kejadiannya 20 tahun yang lalu mungkin. 20 tahun yang lalu. Dia membacakan susunan acara. Sampailah kepada puncaknya. Kita yang dinanti-nanti, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi dari Syekh Romo Kiai, Bapak X gitu, nanti tahu sendiri Bapak X-nya. Dari jauh itu Bapak X ini tangannya dicucrup sama audien di situ, ya, dicium tangannya. Sampai Mbak Intan itu nggak tahu siapa ini yang datang terus nggak kelihatan, dirubung sama di situ para tamu undangan. Sampai masuk ke panggung baru kelihatan orangnya. Oh ya Allah, Pri lah kok kowe, Pri lah kok kowe, padahal itu dari depan tangannya sudah ditutup bagaikan kiai. Sampai atas panggung dikeplaki karo Intan, Pri lah kok kowe, Pri lah kok kowe. Oke. Ya. Langsung ngedropkan harga diri
dari jauh ditutup tangannya sampai panggung dikeplakin tanda kok kowe pri ya kowe. Sudah itu saja. Aku membayangkan kalau geplaknya Intan gitu, itu kan kalau sama orang kan juwet begitu tuh. Termasuk waktu kelas 1 tahun semester kedua itu saya sebetulnya pingin masuk IPA. Saya sebenarnya IPA karena saya sebenarnya cita-citanya tuh pingin jadi dokter kandungan sebetulnya. Bener. Tapi terpaksa IPS, gimana pacar saya di IPS kan nggak lucu kalau saya masuk IPA, misalnya Intan masuk IPS, masa terus pamitnya Bu, saya mau belajar bersama, kan nggak mungkin kan, beda jurusan. Nah kenapa saya kok pingin jadi dokter kandungan? Ini ada ceritanya, yang nggak kesampaian karena masuk IPS ya. Suatu saat saya lagi makan nih, makan jam sekitar 6:30. Bapak ibu saya datang nih, tutut naik Vespa. Terus ibu di depan bilang gini, asem tenan, enak banget loh jadi dokter kandungan. Gitu loh. Enak banget lah. Terus pundi toh Bu? Lah ya toh dokter kandungan kuwi, wau ibu sing dimek-mek bapakmu sing kon bayar katanya. Akhirnya saya wah enak juga nih jadi dokter kandungan, saya pikir begitu. Tapi apa daya saya akhirnya harus masuk IPS karena pacar saya kan semua IPS ya, udahlah masuk IPS. Begitulah sekelumit 40 tahun yang masih saya teringat dengan apa ya, tindak tanduk kita, pola tingkah kita, termasuk dengan masker pool ini kan 1/4-nya bareng kan, kita bersama. Terus kemudian kita juga masih sering diuin dengan segala kenakalan-kenakalan kita, mentil, faalah, oos, Zamindar, Maret Andri, itu adalah daftar list yang semuanya kalau saat itu mesti udah dites urin semua itu. Ya, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan cerita-cerita, siapa yang punya cerita? Masa sih cerita kok semuanya dari saya? Ayo, yang lain. Om Banuk, cemen, wanine neng grup. Siapa yang punya cerita mentil? Oh iya, kalau kita cerita mentil ada cerita yang menarik nih. Dulu waktu tahun pertama nih, kan kumpul nih, dan Mugi, SMP 1 sendiri, SMP 2 sendiri kan X. Ada nih SMP 1 yang paling tengil tuh siapa? Reza Farhan. Itu kan dia kan ikut karate tuh. Senengannya tuh mesti jalan tuh. Sama mentil kaki kemaki bocah gitu. Suatu saat Reza Farhan masih duduk di, kan itu ada terasnya. Mau tau, mbak mentil disekot kok Reza Farhan. Wok gitu. Lari mentil. Reza Farhan kan bingung, aku salah apa? Nah, sekolah sekian bulan kemudian pas pemilu Minggu Tenang, mentil diajar sama Reza Farhan di toilet. Semua dibawa ke GC Minggu Tenang berantem, dipanu pakai batu kok mentil. Wow gitu. Membalas itu tadi. Ya itu lucu, tapi setelah tua terus jadi geli sendiri gitu loh. Rasanya kok dulu nakal banget gitu. Ya kan? Gimana Gung? Bener, kalau IPS 1 tuh paling tahu tuh. Agung tuh kalau di kelas tuh waras apa enggak dia paling tahu. IPS 1 tuh. Oh kalau saya main Tan Magina nggak usah tanya ceritanya terlalu panjang. Nggak usah. Ayo yang lain. Om Bandit. Ini memang kalau Om Bandit memang aneh ceritanya. Sebelum berangkat ke sini saya itu di WA Krepul. Jinggo aku nek teko dikendangi ya ngene. Aduh, aku bingung dikendangi apa. Oh, jebule maksudnya ditandangi. Oh. Nah, dulu memang yang paling fenomenal tuh kelas IPS 2 tuh. IPS 2 itu termasuk cantik-cantik. Yang cantik-cantik itu dulu IPS 2 sama IPS 1. IPS 1 tuh cantik-cantik juga. Nah, dari teman-teman ini
yang paling saya suka di PS2 itu adalah kalau istilah Tejo apa? Chauvinisme. Jadi dia nggak pernah bergaul dengan kelas lain di PS2 tuh. Udah uplok-uplok yo neng kono weh. Nah yang dijadiin menteri luar negeri wes Soki wes lah yang mewakili PS2 untuk bergaul dengan kelas lain. Tuh masih ingat ada teman sing sepeda motornya diumpet sama kita dinaikin ke itu loh ke kelas. Cualiang apa yang kalau nggak salah. Sepedanya Cualiang loh sepeda motornya. Ya selain itu apa sih yang dikenang dari zaman sekolah? Oh ya, yang pasti itu dipikir dadi ternyata nggak dadi. Masih ingat kan Pak Haryanto profesor tuh Binus kurang apa sama Sisil tuh ya. Ya kan? Kalau kita menyebut nama Haryanto pasti apa yang diingat? Sepeda, Sisil dan koperasi. Ya kan? Karena Haryanto tuh pengurus koperasi. Nggak ada yang mau ngurus koperasi kecuali Haryanto. Terus kalau naik sepeda tuh dengan sopan, kalau dia masuk kan nggak pernah dituntun bareng, ya kan, sambil jalan terus kita nonton dari tepi kelas gitu kan, ya ternyata nggak jadi, ya kan. Nah ini mesti ada klarifikasi nih. Kita tak break dulu ceritanya, aku pingin ngajaknya.